Halo Prodigy, kembali lagi bersama Slow Film. Di video kali ini gue mau bawain sebuah alur cerita dari film Sinister. Film ini mengisahkan tentang seorang penulis yang pindah ke suatu rumah bekas pembunuhan demi menyelidiki kematian dan hilangnya seorang anak dari keluarga tersebut. Namun ternyata sesuatu yang berbahaya telah mengincarnya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, yuk kita langsung masuk aja ke ceritanya guys. Di awal film kita langsung diperlihatkan keluarga Stephenson yang dibunuh dengan cara digantung di sebuah dahan pohon. Lalu latar berpindah menunjuk Ellison. Ellison adalah seorang penulis yang pindah ke sebuah rumah di desa terpencil bersama keluarganya. Polisi yang melihat ada penduduk baru di desa segera menghampiri Ellison dan mengingatkannya tentang tragedi rumah tersebut. Ellison kemudian masuk ke rumahnya dan menatap pohon yang ada di halaman belakang rumah yang dahannya telah patah. Pohon itu adalah tempat penghuni rumah sebelumnya yang dibunuh dengan cara digantung hidup-hidup. Ia lalu memindahkan barang-barangnya ke loteng dan menemukan suatu kotak misterius yang berada di tengah ruangan. Kotak tersebut berisi sebuah pemutar film kuno dengan 5 rekaman di dalamnya. Rekaman pertama berisi sebuah keluarga yang nampak sangat bahagia dan bermain-main di halaman rumah. Namun tiba-tiba, rekaman berubah dan memperlihatkan keluarga tersebut yang memakai penutup kepala dan tali di leher mereka. Mereka pun mati tergantung di tali tersebut. Dan video berakhir. Ellison mencoba melihat ulang rekaman tersebut dan menuliskan pertanyaan demi pertanyaan. Seperti kemana menghilangnya anak terakhir di keluarga tersebut. Ellison lalu keluar dari rumahnya. Tak lama ia mendengar suatu suara dari dalam rumah. Ternyata itu dari anak bungsunya yang bernama Ashley, yang sedang kebingungan karena tidak bisa menemukan kamar mandi di rumah tersebut. Setelah mengantar Ashley untuk tidur, Ellison segera kembali ke ruangan kerjanya untuk melanjutkan menonton rekaman itu lagi. Kali ini, rekaman berisi sebuah keluarga yang sedang bermain di suatu danau. Namun tiba-tiba rekaman berubah dan memperlihatkan keluarga tersebut sedang diikat. Seseorang lalu membakar mobil tersebut sampai membuat semua orang yang ada di dalam mobil tewas. Ellison pun mencoba melanjutkan dengan menonton satu rekaman lagi. Namun, tiba-tiba ia mendengar sebuah suara. Ia mengikuti arah suara tersebut dan menemukan sebuah box misterius di depan rumahnya. Ternyata itu adalah Trevor, anak tertua Ellison. Ia mengidap sebuah penyakit yang membuatnya berhalusinasi ketika sedang tertidur. Keesokan paginya, Ellison yang berada di rumah memutuskan untuk melanjutkan menonton rekaman yang kemarin. Rekamannya berisi sebuah keluarga yang sedang bermain-main di kolam renang. Namun, tak lama video berubah dan memperlihatkan keluarga tersebut sedang dalam keadaan terikat di sebuah bangku dan satu persatu ditarik ke dalam kolam. Lalu saat Ellison berusaha melihat lebih dekat, tiba-tiba alat perekam terbakar dan membuat rekaman rusak. Ellison mencoba menyelamatkan sisa-sisa film yang belum terbakar agar dapat ditonton ulang. Ellison kembali menonton rekaman yang ia temukan. Rekaman kali ini memperlihatkan seseorang yang sedang berjalan di rumah yang gelap. Ia menghampiri satu persatu penghuni rumah yang sudah dalam keadaan terikat dan menggorok leher mereka satu persatu. Ellison mencoba menonton ulang rekaman tersebut dan menemukan suatu simbol aneh yang berada di tembok rumah. Ia juga menemukan suatu lokasi di rekaman tersebut dan mencarinya di internet. Terdapat sebuah berita di internet yang mengabarkan sebuah keluarga telah terbunuh dan menghilangnya salah satu anak dari keluarga tersebut. Ellison menyadari bahwa kasus ini memiliki kesamaan dengan kasus yang ia akan tulis. Tak lama, Ellison mendengar suatu suara.
dari loteng rumahnya. Ia pun menaiki tangga dan menemukan sebuah kotak tergeletak di tengah loteng. Ketika Ellison membukanya, seekor ular keluar dari kotak tersebut dan menghilang ke sudut ruangan. Di kotak tersebut terdapat gambar-gambar dari keluarga yang telah dibunuh, persis seperti isi rekaman yang telah Ellison tonton. Ia membawa kotak tersebut keluar dan tidak sengaja menginjak bagian loteng yang rapuh dan menyebabkannya terjatuh. Ia lalu memanggil polisi untuk mendapatkan perawatan dan mengecek lubang rapuh di loteng rumahnya itu. Ellison mengatakan kepada polisi bahwa ia mendengar langkah seseorang yang masuk ke rumah. Namun, menurut sang polisi itu hanyalah bunyi tupai. Sebelum pergi, sang polisi menawarkan bantuan kepada Ellison untuk mengumpulkan informasi apapun yang bisa ia bantu. Ellison pun meminta bantuan agar sang polisi menyelidiki tentang pembunuhan sekeluarga yang ia telah tonton tadi. Ellison kemudian mendapatkan telepon dari polisi yang kemarin ia minta untuk menyelidiki pembunuhan. Sang polisi menemukan bahwa seorang anak dari keluarga yang terbunuh selalu menghilang secara misterius. Ellison juga mengecek rekaman ketika ia jatuh dari loteng dan sekilas terlihat tangan-tangan kecil yang sedang berusaha mendorongnya. Malam harinya, Ellison terbangun karena mendengar suara dari kantornya. Ternyata alat pemutar filmnya menyala dengan sendiri dan sedang memperlihatkan keluarga Stephenson yang mati digantung. Ellison mematikan rekaman itu, tapi tak lama ia mendengar sebuah suara dari halaman rumah. Dan ternyata itu adalah Trevor yang sedang kambuh. Ellison pun meninggalkan tongkatnya dan membawa sang anak masuk ke dalam rumah. Saat akan mengambil tongkatnya, ia melihat seekor anjing hitam yang memandanginya. Ternyata sang anjing melihat 5 orang anak yang berdiri di belakang Ellison. Tracy lalu membujuk Ellison untuk pergi ke rumah awal mereka. Namun Ellison lagi-lagi menolak karena ia yakin buku yang ia tulis kali ini akan sangat sukses. Keesokan paginya, sang polisi datang dan meminta Ellison untuk menunjukkan petunjuk apa saja yang telah Ellison dapatkan. Ellison pun mengajak sang polisi ke ruangan kerjanya dan memperlihatkan hasil penyelidikan tentang pembunuhan yang telah ia tonton dalam rekaman. Ellison juga menceritakan simbol aneh yang ada di rekaman yang ia telah tonton. Sang polisi kemudian menyarankan Ellison untuk menghubungi suatu dosen universitas yang bernama Jonas. Ia mempelajari tentang okultisme. Kali ini rekaman memperlihatkan sebuah keluarga yang berada di dalam rumah. Dan kemudian scene berubah ke sebuah pemotong rumput. Seseorang menjalankan pemotong rumput tersebut dan melindas seseorang sampai tewas. Ia kemudian menghubungi sang dosen dan menanyakan perihal simbol-simbol aneh yang ia temukan. Menurut sang dosen, itu adalah simbol penyembahan kepada monster yang bernama Bughuul. Bughuul adalah makhluk yang memakan jiwa anak-anak. Bughuul akan menjebak seorang anak dari suatu keluarga dan menjebak mereka ke dimensinya, lalu memakan jiwa anak tersebut terus-menerus. Malamnya, Ellison merapikan pemutar film dan mengunci ruangan kerjanya. Namun anehnya, lagi-lagi ia terbangun karena suara pemutar film yang berasal dari kantornya. Lagi-lagi, pemutar film tersebut menyala dengan sendirinya. Namun tanpa disadari, roh anak-anak yang telah hilang telah mengikutinya. Terakhir, Ellison mengecek kamar Ashley dan tidak menemukan apapun. Ternyata sesosok hantu kecil telah berada di kamar Ashley dan menggambar monster Bughuul. Keesokan harinya, sang polisi kembali datang. Ellison menanyakan apakah sebelumnya keluarga Stephenson pernah melaporkan kejadian aneh di rumah tersebut. Namun polisi meyakini bahwa keluarga Stephenson tidak pernah memanggil polisi atau melakukan apapun. Malamnya, Ellison pun terbangun dan mendengar suara pemutar filmnya di ruangan kerja. Namun, saat Ellison menghampirinya, pemutar film tersebut ternyata tidak ada di sana. Ia lalu keluar dari ruangan kerjanya dan melihat tangga loteng yang diturunkan.
Ellison pun menaiki tangga tersebut dan melihat semua anak yang hilang sedang menonton suatu rekaman. Ellison yang kaget pun terjatuh dari tangga dan pemutar film jatuh juga. Ellison segera membawanya keluar dan membakar pemutar film beserta semua rekamannya. Ia segera menyuruh Tracy untuk bergegas membangunkan anak-anaknya karena mereka semua akan meninggalkan kota ini sekarang juga. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di rumah lama mereka. Ellison mendapatkan email dari dosen yang berisi lambang-lambang okultis dari buku kuno. Ellison yang tidak mau lagi berurusan dengan Bugul menghapus semua file pembunuhan di laptopnya. Ellison kemudian mengangkat sebuah box untuk diletakkan di loteng rumahnya. Ia pun menemukan lagi sebuah box aneh yang berisi kaset pembunuhan seperti sebelumnya dengan versi yang lebih lengkap. Saat sedang memasang alat pemutar film, polisi yang sebelumnya bekerja sama dengannya menelpon lagi. Ia menemukan fakta bahwa setiap keluarga yang terbunuh adalah keluarga yang baru pindah dari rumah keluarga yang terbunuh. Artinya, Ellison yang baru pindah dari rumah Stephenson kemungkinan akan segera mengalami nasib yang sama. Ellison pun menonton video tersebut dan menyadari bahwa semua pelaku dari suatu pembunuhan keluarga tersebut adalah anak yang menghilang dari keluarga itu sendiri. Dan ia baru menyadari ternyata kopi yang ia minum telah dicampur oleh obat tidur oleh Ashley. Ellison yang masih setengah sadar melihat Ashley membawa sebuah kapak di tangannya. Lalu di depannya juga terdapat Tracy dan Trevor yang telah diikat oleh Ashley. Sambil merekam, Ashley pun memenggal kepala ayahnya. Setelah membunuh semua keluarganya, ia merekam sekeliling rumahnya dan terlihat simbol yang sama seperti di rumah pembunuhan sebelumnya. Ashley lalu menggambar sebuah kotak kardus tentang bagaimana cara keluarganya terbunuh. Alat pemutar film memperlihatkan semua anak yang hilang sedang memperhatikan dirinya. Bugul tiba-tiba telah ada di belakang Ashley dan membawanya masuk ke dalam layar. Dan film pun berakhir.